Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 7 yang saya banggakan, mari kita mulai lagi materi kita, perjumpaan kita yang kedua untuk semester genap. Langsung saja kamu buka bab 6, teknologi konstruksi miniatur jembatan. Jadi pokok bahasan kita adalah teknologi konstruksi miniatur jembatan. Teknologi konstruksi merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil akhir teknologi konstruksi biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, rel kereta api, dan lain-lain sebagainya. Jadi teknologi artinya seperti itu, merupakan kalau di sini kita bahkan teknologi itu cara, teknik itu cara ya. Kalau kini teknologi konstruksi itu cara yang digunakan untuk membangun sebuah sarana maupun prasarana. Adapun miniatur sendiri itu memiliki arti sebagai gambaran konstruksi dalam bentuk mini atau kecil. Biasanya dibuat sebagai contoh dalam membuat sebuah bangunan, atau ada yang mengistilahkan maket bangunan. Dan biasanya untuk miniatur ini bahan-bahannya digunakan dasar-dasar yang ringan, bahan ringan seperti stik, es krim, plastik, kardus, atau bahan lainnya yang sifatnya ringan, karena hanya sebagai contoh. Kemudian kemampuan berpikir dan berkreasi tersebut merupakan anugerah yang diberikan kepada manusia. Siapa yang memberikan? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sebagai umat Islam itu harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Karena apa? Kita setiap hari selalu diberikan kesehatan batin maupun lahir ya. Kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan sangat kritis. Ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. A. Konstruksi jembatan. Salah satu karya terpenting dan tertua dalam dunia konstruksi adalah jembatan. Karena apa? Dengan adanya jembatan, maka dapat menghubungkan desa satu atau daerah satu dengan desa yang lainnya. Ini kemudahan atau memperlancar dalam transportasi antar daerah. Dengan dibangunnya jembatan, ya, dengan adanya dibangun jembatan, ini produksi pertanian maupun transportasi akan lancar. Para petani itu akan lebih mudah menjual hasil pertanian, karena kalau ada jembatan otomatis kendaraan bisa masuk, sehingga bisa menjual dengan cara yang sangat cepat. Kemudian konstruksi jembatan mengalami perkembangan dari masa ke masa seiring dengan perkembangan peradaban dan teknologi. Jadi jembatan itu ya mengalami perkembangan. Jadi antara dahulu pada zaman prasejarah hingga sekarang ini sudah tidak sama lagi, baik konstruksinya maupun bahan-bahannya. Sekarang kita bahas sejarah perkembangan jembatan. Yang pertama zaman purba. Kalau namanya zaman purba itu ya zaman dahulu sekali ya, lama sekali, bahkan bisa dihitung jutaan tahun yang lalu. Pada waktu itu manusia sudah menggunakan atau membuat jembatan, namun bahan-bahannya ya waktu itu ya masih berupa akar-akar kayu-kayu yang ditumpuk. Ini sebagai contoh dalam gambar ini ada sebuah jembatan prasejarah, yaitu akar yang digabung-gabungkan sehingga akan menjadi jembatan. Atau mungkin pohon yang besar yang melintang di atas sungai kemudian ditebang, ini akan menjadi sebuah jembatan. Ini adalah jembatan pada zaman purba. Sampai sekarang pun masih ada di negara kita. Ini daerah-daerah terpencil ini masih banyak menggunakan jembatan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ya, mungkin pohon ditebang langsung ambruk atau runtuh melintang di sebuah sungai sehingga dapat digunakan sebagai jembatan, atau akar-akar ranting.
Kemudian periode Romawi kuno. Pada tahun 300 sebelum Masehi dan berlangsung kurang lebih 600 tahun yang lalu, pada zaman teknologi sudah mulai berkembang. Nah ini, jadi sudah menggunakan pilar, sudah menggunakan pilar, bahkan menggunakan beton. Ini sudah dikenal pada zaman Romawi kuno. Nah, berbeda dengan jembatan itu purba, zaman purba ini sudah jauh lebih baik dan lebih kuat. Kalau kita lihat gambarnya, ini adalah gambar pada zaman Romawi kuno yang dibangun pada waktu itu. Kalau kita lihat sudah ada pilar-pilar ya. Bahkan ini jembatannya seperti susun ya. Ini. Kemudian periode zaman pertengahan. Secara fisik konstruksi jembatan pada periode ini tidak jauh berbeda dengan Romawi kuno. Bentuk jembatan lengkung dan pilar-pilar batu masih sering digunakan pada periode ini. Nah, ini adalah bangunan-bangunan pada zaman pertengahan dan bahkan sampai sekarang masih digunakan sebagai ya bisa digunakan sebagai situs purbakala ya, situs-situs. Kemudian juga masih difungsikan sebagai jembatan untuk menyeberang yang mungkin hanya diperbolehkan hanya orang saja, mungkin kendaraan tidak boleh. D. Teknologi zaman besi dan baja. Periode ini dilatar belakangi adanya revolusi industri. Pada periode ini jembatan besi dibangun dengan menggunakan prinsip-prinsip bentuk lengkung, terutama untuk jembatan jalan raya. Nah ini pada zaman jembatan besi dan baja. Nah, pada zaman ini jembatan sudah lebih baik bentuknya yang begitu indah maupun konstruksinya yang begitu bagus dan kekuatannya. Jadi apa itu? Kalau kita bandingkan dengan zaman pertengahan, ini jembatan sudah lebih bagus dan lebih kuat. Terus zaman jembatan gantung. Periode ini mulai pada abad 18. Pada tahun 1805 dibangun jembatan gantung Menai Street di Inggris. Konstruksi jembatan menggunakan menara batu sebagai pilarnya. Di tahun 1850 mengalami kemajuan dengan dibangunnya jembatan gantung Niagara di Amerika Serikat. Nah, ini kalau jembatan gantung ini biasanya digunakan untuk jembatan-jembatan yang bentang panjang, jadi memiliki jangkauan yang jauh. Ini menggunakan jembatan atau gantung. Di Indonesia apa ada? Ya banyak, jembatan gantung di Indonesia banyak sekali. Ya. Jadi untuk bentang-bentang panjang atau yang jaraknya agak jauh atau 100 meter atau 200 meter ini biasanya digunakan jembatan model jembatan gantung. Terus zaman jembatan cable stayed. Di Eropa, jembatan cable stayed berkembang dengan baik selama 3 dekade. Jembatan ini memiliki keunggulan yang lebih baik dibandingkan dengan jembatan gantung. Kalau kalian lihat gambarnya, ini sudah perpaduan ya antara jembatan yang ada. Ini juga menggunakan pilar yang tinggi, masih ditambah dengan kabel. Kabel ini bukan sembarang kabel, ini kabelnya besar sekali karena ini akan menopang dengan bobot yang sangat besar. Jadi digunakan untuk jembatan-jembatan yang agak melengkung. Ini agak lengkung, agak membelok. Ini biasanya menggunakan gabungan antara pilar kemudian dengan cable stayed. Kalau kita lihat di negara kita di jembatan Suramadu ini juga menggunakan konstruksi seperti ini ya, menggunakan cable stayed ini. Nah, jadi yang kalian lihat kalau di Suramadu ini yang di tengah itu sudah dipasang juga ada kabel-kabel yang digunakan sebagai tali penyangga, papan-papan untuk jembatan. G. Zaman jembatan beton. Jembatan beton dimulai terkenal sejak tahun 1865.
dengan bentang terpanjang yang pernah dicapai 78 meter. Konstruksi jembatan ini menggunakan gelagar beton bertulang. Jembatan lengkung Sydney merupakan jembatan beton lengkung terpanjang yang pernah dibuat.